Hey guys, welcome back to my channel, The Analog Junkies. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa subscribe, komen, dan like dari setiap video yang ada di channel ini, oke? Sebelumnya sekali lagi terima kasih ya, sering aku bilang di awal-awal video. Aku mau selalu bilang terima kasih buat subscriber baru selama bergabung di channelnya ini channel random ya. Jadi isinya apa saja, isinya tentang mostly tentang CD, kaset, dan vinyl. Tapi juga ada hal-hal lain ya, seperti ada komputer gitu ya, ada apa sih namanya? Chromebook, Linux, dan lain-lain. Pokoknya random banget lah. Tapi intinya mostly channel ini dibuat gara-gara aku waktu itu hobi lagi ngumpulin kaset, CD, dan vinyl ya. Jadi mostly tentang itu semua. Tapi yang lain itu selingan seperti tentang Chromebook, Linux, sebagai atau jajalnya Mami Aryo ya. Oke, jadi sekali lagi terima kasih ya, subscribernya nambah terus tiap hari satu demi satu. Nah, kali ini kita akan bahas tentang Cinta Laura Kill ya. Jadi yang ngeklik video ini karena thumbnailnya ya itu bahasan kita tentu saja kali ini ya. Sebenarnya aku tidak terlalu intens dengerin Cinta Laura, walaupun tahu Cinta Laura ini kan terkenal di Indonesia ya. Seorang penyanyi, bintang film yang katanya go internasional, kemudian dancer juga, filantropis juga ya. Filantropis atau artinya dermawan gitulah ya, banyak sumbangsinya terhadap community gitu ya, secara sosial dia ini bagus banget. Nah, yang kita akan bahas ini tentang album-albumnya. Jadi waktu Cinta Laura came into the scene ya, jadi masuk ke dunia musik dan dunia hiburan itu aku sudah gede banget ya. Tahun 2008 aku sudah ngambil S2 waktu itu. Jadi ya nggak terlalu hirau dengan Cinta Laura ya. Dan ya tahu ya dari sinetron. Jadi sinetron yang dia dengan siapa itu ya? Randy Panggalila gitu ya. Jadi terkenal sekali, kemudian soundtracknya yang Oh Baby Baby gitu ya, mengingatkan kita dengan Britney Spears. Nah kemudian Cinta Laura merilis albumnya, jadi singlenya terkenal duluan di soundtrack film, kalau nggak salah filmnya aku lupa, nggak nonton juga ya. Film tentang anak muda pada zamannya tahun 2008 ya. Jadi kemudian karena hits banget, kemudian Cinta Laura merilis albumnya kerjasama dengan, mungkin ini generasi pertama CD KFC ya, CD KFC. Jadi generasi pertama ini masih pakai Mika, masih pakai box seperti ini ya, jewel case, jadi masih bagus banget ya. Jadi kebetulan aku dapat 2 sekaligus ya. Nah, ini album debutnya Cinta Laura. Jadi judulnya apa nih? Cinta Laura aja. Jadi nggak ada judul lain gitu ya. Kemasannya masih bagus seperti ini. Kalau di sini tertulis tahun berapa ini? 2010, benar ya? 2010, di Wikipedia juga ditulis 2010. Nah, ngomong tentang Cinta Laura ini ya. Jadi aku karena mau bahas Cinta Laura, jadi aku cari-cari di Wikipedia, kemudian buka channel YouTube-nya. Dia ini masih aktif sekali ya, dan masih buat video klip gitu, video musiknya terakhir ya. Ketika aku cek itu 5 bulan yang lalu, dan ada beberapa video baru, walau dia tidak terikat lagi dengan label ini Sony Music kalau nggak salah ya, Sony Music, tapi dia masih aktif buat video klip baru. Bahkan lagunya Baby Baby itu dia remix lagi yang bagus banget ya. Dan aku simpulkan kayaknya dia ini mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Dewi Sandra. Jadi Dewi Sandra kan sekarang sudah hijrah, pakai jilbab, sudah cantik banget. Nah, jadi musik-musiknya yang mengingatkan kita dengan Shanti, dengan siapa tadi? Dewi Sandra yang bener-bener 2010-an gitu ya. Nah, uniknya aku cek di Wikipedia, Cinta Laura ini tertulis sebagai German actress ya. Jadi dia ini artis Jerman yang berada atau yang tinggal di Indonesia gitu ya. Jadi tertulisnya seperti itu ya. Sini kebangsaan Jerman, jadi dia berkebangsaan Jerman tapi kerjanya di Indonesia gitu. Beda kalau aku cek dengan Agnes Mo ya. Dia nggak banding-bandingin, tapi ya karena ini something new for me ya, jadi aku cek di Wikipedia. Kalau Agnes Mo ini tertulis Indonesian singers and actress, jadi artis dan penyanyi Indonesia gitu ya. Sementara Cinta Laura Kill ini German actress, tertulis di Wikipedia. Entah siapa yang nulis ini ya, bisa diedit apa enggak. Ya bahkan yang berbahasa Indonesia juga ditulis kebangsaannya Jerman, dan
entah maksudnya apa ya, atau dia tidak bangga dengan Indonesia. Jadi kalau orang luar nyari informasi tentang Cinta Laura, ya dapetnya Cinta Laura yang German actress ya. Aku pernah lihat film-filmnya ya, yang dengan Jesse Metcalf yang Passengers kalau nggak salah ya. Cinta Laura itu jadi kayaknya bukan peran utama, juga bukan peran pembantu, dan minor banget perannya di situ. Dan aku harus bilang filmnya jelek banget, jelek banget ya. Padahal aku suka dengan Jesse Metcalf ya, aktingnya bagus ya. Jesse Metcalf itu yang main Desperate Housewife gitu ya. Tapi sayang banget ya, Cinta Laura yang keluar negeri ke Amerika, kemudian berkarir di sana, tapi film-filmnya nggak booming ya. Film-filmnya bahkan peran-perannya kecil banget ya. Jadi ya, tapi usahanya bagus banget. Nah, yang kita akan bahas ini ya, dua album ini kayaknya sepanjang karirnya secara fisik, Cinta Laura hanya merilis 2 album ya. Jadi yang ini ya mengingat aku dengan Titi DJ, ada juga ya covernya seperti ini, Cinta Laura. Ini debut albumnya tentu saja hitsnya yaitu Oh Baby ya. Aku taunya Oh Baby, jadi ketika dapet ini langsung aku cari Oh Baby ya, mengingatkan aku pada tahun-tahun 2008 itu ya, terkenal banget. Dan musiknya bagaimana ya menggambarkannya, jadi ngebeat seperti itu ya. Terus vokal Cinta Laura di sini menurutku belum mateng ya, dibanding kalau kamu lihat nanti di channelnya Cinta Laura itu ada lagu-lagu baru seperti Markisa, kemudian ada lagu apa tadi aku lupa ya. Vokalnya sudah mateng ya, mateng banget. Dan suara Cinta Laura di album ini kayaknya banyak banget dibantu oleh autotune. Autotune itu sudah mulai dipakai ya secara masif pada tahun 2008 ya. Bahkan Mariah Carey juga memakai ya. Seorang Mariah Carey juga memakai, sebenarnya sah-sah saja ya. Seorang Mariah Carey memakai autotune supaya ada efek-efek saja di lagu-lagunya. Jadi bukan karena membantu supaya lagunya suaranya terdengar enak, tapi benar-benar membuat efek seperti lagu apa ya, Touch My Body gitu, Obsessed gitu ya, yang autotune-nya berat banget ya. Nah, Cinta Laura ini kalau menurutku di album debutnya ini dibantu ya, secara vokalnya banyak terbantu oleh autotune ya. Kemasannya bagus ya, jadi generasi awal KFC ini benar-benar bagus ya, digarap serius banget. Jadi dari artworknya seperti ini ya, ada Cinta Laura yang photoshootnya juga terkesan mahal gitu ya, sama ya. Jadi artwork yang ada di sini ya masih mulus banget ya, aku dapet ini. Oke. Nah, kemudian ini ada daftar lagunya, ada Cinta atau Uang, Capek Hati, Shoot Me, kemudian Ya Iyalah, You Say No, Kebebasan, We Can Did It, We Can Do It, salah. Oh Baby, kemudian Guardian Angel, Let Me Go. Ini masa-masa 2008 sampai 2010 ketika lagu-lagu Indonesia banyak dicampur-campur bahasa Inggris ya, mengingat kita pada Smash gitu ya, You Know Me So Well. Bukan, judulnya You Know Me So Well bukan ya. Judulnya I Heart You. Kemudian lagu-lagunya Melly Goeslaw yang pakai bahasa Inggris ya, refrainnya dan seperti itu. Ya kalau Cinta Laura memang dia mahir berbahasa Inggris, tapi yang aku heran accentnya ini ya nggak hilang-hilang gitu. Dewi Sandra ketika mulai berkarir itu akhirnya hilang sendiri ya logat-logat bullynya, tapi Cinta Laura ini kayaknya dia menikmati gimmick yang ia buat sampai sekarang gitu ya. Entah itu gimmick atau bukan atau bawaan, tapi harusnya hilang ya, sudah lama di Indonesia bertahun-tahun ya. Oke, 2008 sampai sekarang. Nah, kita lihat sekarang artworknya pada album debutnya Cinta Laura ini. Jadi artworknya seperti ini, ada close up-nya Cinta Laura, cantik, she's very pretty. Kemudian, nah, kalau menurutku suaranya belum matang seperti aku bilang tadi. Kemudian lagu-lagunya juga agak-agak kikuk gitu ya. Lagu apa sih namanya? Ya kalau kita membandingkannya dengan Dewi Sandra kayaknya jauh banget gitu ya kualitasnya. Tapi ya sebagai pendatang baru tentu saja ini harus diacungi jempol. Cinta Laura is apa sih? She's on fire lah gitu. Ya ini ada pose-pose Cinta Laura ya yang keren ya. Tidak terlalu seksi ya. Oke, tidak terlalu terbuka. Nah, kemudian di sini ada lirik-liriknya, ada Cinta Laura. Cantik banget. Ini kualitas kertasnya juga bagus ya. Dan artworknya juga bagus-bagus, foto-fotonya kece gitu.
Nah, jadi banyak banget putu-putu Cinta Laura ya. Dia menjual kebuleannya gitu ya. Jadi mungkin dia panutannya, ada bunyi nih. Panutannya Britney Spears ya, Christina Aguilera gitu ya. Tapi pada masa itu aku lebih suka mendengarkan Shanti sama si Dewi Sandra ya. Ya, oke. Cinta Laura ini banyak dinikmati oleh anak-anak SD pada zamannya itu ya, tahun 2008. Aku sudah ngambil S2 pada saat itu, jadi tua banget ya. Oke. Bagus Cinta Laura ya. Nih. Jadi yang kangen dengan lagu Baby itu dia remix lagi ya. Tapi aku sedang yang original tentu saja, yang versi aslinya Oh Baby ini kamu ceklah di YouTube, di channelnya Cinta. Ada remixnya ya, kayaknya baru 5 bulan yang lalu dia upload ya. Ada lagu-lagu barunya juga. Ada yang lagunya Markisa itu ya. Suaranya lumayan sudah mateng ya. Jenis musiknya masih seperti ini ya, jangan nggak jauh beda. Oke. Nah, kemudian katakan sini ya. Oke, jadi yang bertanya-tanya musik yang dibawakannya ini musik seperti itu ya, musik dance gitu ya, pop agak-agak elektro gitu, EDM dengan sentuhan autotune ya. Suaranya Cinta ini bukan tipikal apa ya, Agnes Monica yang powerful gitu ya. Jadi jangan harap ada nada-nada tinggi ya, mungkin terbantu oleh efek-efek gitu ya, tapi ya lumayan. Nah, kalau album pertamanya ini dirilis tahun 2010 ya, yang sementara karena sukses ya, bahkan mendapat platinum ya album ini ya, dengan penjualan KFC tentu saja. Album keduanya ini dirilis tahun berapa nih? 2012. Judulnya Hollywood Dreams. Jadi impian Cinta Laura untuk bisa menembus Hollywood kayaknya patut diacungi jempol ya, walaupun dibilang berhasil juga tidak terlalu berhasil, dibilang gagal juga tidak gagal karena dia main film ya dengan bintang-bintang terkenal di sana ya. Oke, bahkan berkarir jadi interviewer dan sebagainya. Nah, jadi ini Hollywood Dreams ya. Dan ada Cinta Laura di sini yang lagi duduk di kayaknya Hollywood Walk of Fame gitu ya, yang ada bintang-bintang seperti itu, bintang-bintang ya. Oke, mungkin dia berharap namanya suatu saat nanti ada di sini. Ya, di sini tulisan Cinta Laura, logo KFC yang besar gede banget ya. Gede banget dibanding dengan yang sekarang sudah kecil ya. Ini kecil ya ini. Oke, ini sudah masih gede banget dan masih, kalau ini seperti bentuk bucketnya, kalau ini masih logo biasa. Ya. Oke. Nah, artworknya juga bagus ya, tapi ini kayaknya case-nya bukan bawaan yang asli. Kita lihat apakah ada artwork di belakang. Kita buka aja lah ya. Karena kalau yang original biasanya ada ini ya, bening, dan biasanya ada artworknya. Jadi kita buka aja. Oke, sayang ditutup. Nah, benar ada artworknya, ada Hollywood Dreams ya. Cinta Laura Hollywood Dreams, ada gambar seperti ya, seperti sinema lah di Hollywood gitu. Ya. Oke, di sini ada, wow, ada bintangnya ya, Cinta Laura di Walk of Fame gitu, Cinta Laura di Hollywood seperti itu ya. Oke, tentu saja ini tidak asli karena dia belum dapat ya. Oke, dan CD-nya juga gambar seperti ini ya, Hollywood Dream sama. Oke, nah bagus ya, bagus banget artworknya. Oke, dalamnya juga masih mulus. Iya. Aduh, goyang. Nah, jadi seperti ini Cinta Laura yang lagi duduk ya. Dan keseksian Cinta Laura ini tidak terlalu vulgar ya. Aku suka ya. Jadi dia seksi tapi tetap elegan, nggak terlalu buka-bukaan. Ya, so far yang aku lihat. Nah, kemudian yang ini dibanding yang tadi tipis ya. Kayaknya sudah menurun kualitas kertas yang dipakai oleh Sony Music untuk KFC ini. Yang ini tebal banget, bagus ya. Bagus banget kertasnya, sementara yang ini lumayan tipis. Ya, walaupun lebih colorful. Nah, Cinta Laura ada lagunya Tulalit, kemudian playlist. Jadi masih tentang lagu-lagu cinta anak remaja gitu ya, yang mengusung jargon-jargon terkenal pada zamannya, itu Tulalit gitu ya. Tulalit ini zaman pra smartphone kalau nggak salah istilah Tulalit ini ya. Nggak nyambung kalau bahasa Indonesia. Jadi apa namanya? Kalau kita nelpon kemudian orangnya bukan itu ya, handphonenya mati, nggak nyambung, nggak akan ada bunyi Tulalit gitu.
Kemudian ada playlist, ini lo Cinta Laura ya, pakai busana seperti ini. Busana zaman dulu gitu ya, bagus. Kemudian ada tulisan Hollywood ya, kemudian ada Cinta Laura, pemotretannya kayaknya di sana deh, di Hollywood sana. Ya, bagus, keren. Ada lagu Bisa Gila, Show Me Your Love. Ada S di sini ya, aku kira Show Me Your Love. Oke, ada gambar Hollywood, bagus, Cinta Laura cantik ya. Oke, jadi mirip. Kalau menurut aku suaranya agak mirip Ariana Grande, tapi tanpa nada tinggi ya. Kemudian gaya-gayanya seperti Selena Gomez ya. Ya, pasarnya seperti itulah ya. Ada lagu Boomerang. Kemudian ini apa nih? All of My Life, Cintaku di Kamu, Cinta atau Karma. Lagu-lagunya tipikal seperti lagu album pertama gitu, yang ngedance, ngebeat ya, dan lirik-liriknya kalau aku bilang sih agak shallow gitu ya, agak dangkal. Tapi ya mungkin pasarnya seperti itu. Have Some Fun, kemudian Can't Live, dan Raja Exist. Ya, ini bener-bener jargon tahun 2010-an gitu ya. Oke, nah bagus lah. Oke, jadi kesimpulannya apa? Enak gak dinikmati ya? Mungkin yang apa ya, yang mengalami masa-masa ketika Cinta Laura lagi di puncak popularitas mungkin nostalgia aja gitu ya. Tapi kalau untukku kayaknya aku lebih cenderung suka Dewi Sandra sama Shanty ya untuk Cinta Laura, karena ya aku kan terpapar apa sih, exposure aku lebih ke diva-diva yang powerful banget suaranya. Whitney, Mariah Carey, kemudian Toni Braxton, terus Celine Dion, kemudian Ruksana ya, Vina Panduwinata. Jadi ketika harus menikmati Cinta Laura kayaknya belum masuk di telinga ya. Dewi Sandra juga suaranya powerful ya, lumayan untuk sekelas Dewi Sandra atau Shanty. Shanty juga nggak terlalu powerful tapi masih masuk di kupingku. Tapi kalau Cinta Laura mungkin satu lagu Baby saja gitu ya, Baby yang mengingatkan pada tahun 2008 yang terkenal banget ya, sinetronnya juga terkenal. Jadi ya enak dinikmati lah. Mungkin generasi sekarang perlu dengerin lagi lagu-lagu Cinta Laura karena lumayan kekinian ya, jadi tidak doesn't sound dated gitu ya, tidak terlalu kuno di kuping, jadi yang seperti kekinian seperti aku bilang tadi ya. Apalagi Cinta Laura masih aktif membuat video klip, membuat musik-musik single-single baru yang ke Ariana Grandean dan Selena Gomezan gitu ya. Jadi ya nikmati aja ya karya Cinta Laura ini, seninya bagus gitu, aktingnya juga bagus, semoga karirnya makin cemerlang saja ya. Oke. Jadi kalau untuk dinikmati secara rutin kayaknya aku belum masuk di kuping untuk Cinta Laura, tapi ya lumayan untuk koleksi ya, karena CD-nya bagus-bagus ya. Oke. Artworknya keren. Well, itu aja ya review aku kali ini tentang CD albumnya, debut albumnya Cinta Laura dan Sophomore albumnya juga ya, yang kedua. Oke, kalau kamu punya pendapat beda tentu saja diperbolehkan karena setiap orang beda-beda pendapat ya. Selera nggak bisa dipaksakan, oke? Jadi tulis komentar kamu di video ini ya. Tetap dengerin musik-musik berkualitas. Kemudian jangan lupa koleksi CD, vinyl, kemudian kaset ya, daripada streaming. Jadi karena seru-seru aja lah ya. Walaupun nggak dengerin secara intens ya, aku dengerin ini ya bolak-balik Cinta Laura ini ya untuk lebih mengenalnya gitu, musiknya seperti apa gitu ya. Oke, karena asik aja ya, dipajang juga bagus, cantik Cinta Lauranya ya. Mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi menjadi barang yang dicari ya. Well, itu aja ya video aku kali ini ya. Komen apa aja tentang ini ya, mungkin informasi aku tentang Cinta Laura sedikit berbeda dengan yang kamu dapatkan. Itu aja, semoga berfaedah, bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, dan like setiap video yang ada di channel ini. Terima kasih yang subscribe, yang belum subscribe boleh subscribe, oke? See you next video, bye bye.